Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Nindra Nazipa, NPM 205060117 sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bangun datar 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dea Indriani dengan NPM 205060056, Adisti Diva N 205060063, Sabila Tiara F 205060077, Sipa Dwina R 205060086, Hijrianti Faujiah 205060107, Salma Nur Anaya 205060114, Priscilia Nida Nazipa 205060117, dan Kirana Fahrisa 205060125. Baik, untuk pemateri 1, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Faujiah dengan NPM 205060107. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar juga merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar menurut Rahayu tahun 2008 halaman 252 dapat didefinisikan sebagai bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Bangun datar juga merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Misalnya, yang pertama ada bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut bangun segitiga. Yang kedua, bidang yang dibatasi oleh 4 ruas garis disebut bangun segi 4. Dan yang ketiga, bidang yang dibatasi oleh 5 garis disebut bangun segi 5. Untuk pemateri selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Untuk materi ini akan dibacakan oleh saya sendiri, Kirana Farisa dengan NPM 2050606125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bangun datar dan rumusnya. Yang pertama, mengenai bangun datar persegi. Persegi adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Dalam persegi ini mempunyai rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Lalu mempunyai rumus kalian persegi yaitu 4 dikali sisi. Lalu yang kedua membahas mengenai persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Untuk sudutnya itu ada sudut A, B, C, dan D. Dan dalam persegi panjang ini mempunyai rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjang di sini yaitu A dan B dan C ke D. Dan untuk lebarnya adalah titik A ke D ataupun titik C ke B. Sedangkan dalam persegi panjang ini mempunyai rumus keliling persegi panjang, yaitu panjang ditambah lebar ditambah lebar. Ataupun A ditambah AB ditambah CD ditambah AD ditambah CB. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai materinya. Saya kembalikan kepada moderator dan pemateri selanjutnya. Mengenalkan, nama saya Sadil Tia Fikri dengan NPM 2050677. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun datar dari segitiga dan juga belah ketupat. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui nih pengertian dari masing-masing bangun datar tersebut. Nah, untuk segitiga ini adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudutnya yang berjumlah 180 derajat. Nah,
ini tuh dikemukakannya sejak tahun 300 sebelum Masehi, di mana Euclid itu menemukan konsep bahwa jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, hal ini tuh memberikan kontribusi yang besar dalam konsep bangun data, seperti dalam mencari panjang sisi dan juga panjang sudut. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping ini, untuk ini tuh adalah bentuk dari segitiganya. Nah, untuk alasnya itu yang diberi simbol A, lalu yang simbol B-nya itu adalah tinggi, dan yang simbol C-nya itu adalah sisi miring. Nah, dalam segitiga ini memiliki rumus-rumusnya untuk mencari luas, untuk mencari keliling, dan juga untuk mencari tinggi dan juga alas. Nah, untuk mencari yang luas dari segitiga itu adalah setengah kali alas dikali tinggi. Dan untuk mencari keliling dari segitiga itu adalah sisi A ditambah sisi B dan juga ditambah sisi C. Dan untuk mencari tingginya itu adalah 2 dikali luas segitiga ditambah alasnya. Dan untuk mencari alasnya itu adalah 2 dikali luas segitiga ditambah tingginya. Kita dapat membuktikan rumus dari luas segitiga. Misalnya itu kita dapat membuat sebuah segitiga, itu segitiga, 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan juga segitiga CBD. Nah, ini itu digabungkan menjadi luas kedua segitiga ini itu sama, dan segitiga ABD ini itu merupakan setengahnya dari persegi panjang ABCD. Jadi kita menggabungkan dua segitiga itu dan membentuk persegi panjang, sehingga jika kita belah menjadi 2 itu segitiga itu merupakan setengahnya dari persegi panjang, sehingga dalam segi panjang itu dari segi 4-nya kan DA dinamakannya itu kalau di persegi panjang itu alasnya dan juga BA-nya itu sebagai tingginya, sehingga dapat kita temukan gitu rumus dari luas segitiga itu adalah setengahnya persegi panjang dikali luas persegi panjang. Jadi jika dipaparkan lagi, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Nah, belah ketupat ini merupakan salah satu bentuk segi 4 di antara segi 4 yang lainnya, yaitu persegi panjang, layang-layang, dan jajah-genjang. Nah, dalam belah ketupat ini memiliki sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Lalu yang kedua memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Nah, yang ketiga memiliki 2 buah diagonal BD. Satu diagonal itu membagi 2 diagonal yang lain sama panjang. Diagonal AC itu membagi diagonal BD menjadi 2 sama panjang. Begitu pula dengan diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang. Dan yang keempat itu memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Jadi masing-masing sumbu simetri itu berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD. Nah, untuk rumus belah ketupat itu kita dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama itu kita mencari keliling belah ketupat ABCD, yaitu dengan cara ditambah AB ditambah AD ditambah DC ditambah CB dan juga ditambah BA, di mana panjang AD itu sama dengan DC plus CB sama dengan BA. Maka keliling dari belah ketupat itu sama dengan 4 dikali sisi. Nah, untuk menghitung luas belah ketupat ABCD ini, kita harus perhatikan segitiga BDA dan segitiga BDC yang kongruen, yang masing-masing tingginya itu yang A dan CO, sedangkan alas kedua segitiga itu adalah BD. Jadi luas daerah ABCD itu sama dengan BDA plus BDC diurutkan ke bawah lagi menjadi setengah BD dikali AO ditambah setengah BD dikali CO. Kita dapat sederhanakan lagi menjadi setengah BD dalam kurung AO ditambah CO, dan dapat disederhanakan lagi menjadi setengah BD dikali AC. Nah, jadi jika dilihat itu kan tadi menggunakan simbol-simbol. Nah, untuk rumus yang luas belah ketupatnya itu adalah setengah dikali D1 atau diagonal 1 dikali diagonal 2. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Nur Anaya, NPM 20506114
Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis segitiga, di mana yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Segitiga ini yaitu memiliki ketiga sisinya yang mempunyai panjang sama yang menyebabkan ketiga sudutnya mempunyai ukuran 60 derajat. Lalu ada segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki ini segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang yang menyebabkan dua sudutnya memiliki besar yang sama. Lalu yang ketiga ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini segitiga dengan ketiga panjang sisinya berbeda-beda sehingga ketiga besar sudutnya juga berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya maksudnya membentuk sudutnya siku-siku sebanyak 90 derajat. Lalu pada segitiga siku-siku ini memiliki dua sisinya yang akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sisi yang tidak membentuk sudut siku-siku disebut sisi miring. Lalu segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang masing-masing sudutnya memiliki kurang dari 90 derajat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan saya Sipa Dwina dengan nomor NPM 20506086. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, berdasarkan panjang sisinya, bangun datar segitiga dibagi menjadi tiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar, 60 derajat, seperti gambar di bawah ini. Lalu ada segitiga sama kaki, ciri-cirinya yaitu dua dari tiga sisinya sama panjang dan memiliki sepasang sudut yang sama, seperti gambar di bawah ini. Lalu yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Ciri-cirinya ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar, seperti gambar di bawah ini. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani dengan MTM 205060056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Berdasarkan besar sudutnya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi tiga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Pada segitiga siku-siku memiliki sudut sebesar 90 derajat dan merupakan sudut siku-siku. Lalu yang kedua ada sudut lancip. Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dan yang terakhir ada segitiga tumpul. Salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun datar. Yang pertama
memiliki 4 sisi yang sama, yaitu 2 pasang sisi yang sejajar. Mempunyai 4 sudut siku-siku dan mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisri Divanur Rahman dengan NPM 2050663. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sifat-sifat bangun datar. Yang selanjutnya ada sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Yang pertama, memiliki 2 panjang sisi yang sejajar dan sama panjang. Lalu yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Lalu yang selanjutnya ada sifat-sifat bangun datar belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang terakhir, ada diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk mengisi forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.